Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel English Walls. Kali ini kita akan belajar mengenai dua bentuk tenses yang kita pelajari sekaligus, cuman dengan metode yang sangat cepat hingga mudah dipahami gitu, dimengerti dengan cepat buat adik-adik semua. Yang mau kita pelajari ini mengenai simple present. Versus simple past. Sebenarnya di sini ada tense-nya. Ini ada tense-nya juga. Sebenarnya ada tense-nya, cuman biar gampang kita hapus saja tense-nya. Kita lihat di sini, simple present ya. Kita ambil yang rumus yang kita sederhanakan gitu biar cepat ngapalinnya, paham juga cepat, ngapalnya juga cepat. Rumusnya gini nih, subject plus verb 1, sedangkan simple past itu subject plus verb 2. Udah. Kalau ini yang buat kalimat present atau sekarang, dan ini yang buat kalimat lampau ya. Nah, di sini yang simple present ini subject, ini S ini subject ya, plus verb plus verb 1. Subjeknya apa aja sih? Nah, subjek itu I, you, they, we, terus he, she, sama it ya. Nah, di sini ada beda antara subjek ini dan ini. Biar gampang kita katakan ini adalah satu lintingan nih, satu teman-teman semuanya, dan ini juga satu teman-teman semuanya. Jadi ada 3, ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, di sini subjek plus verb 1, cuma ada ketentuannya yang spesifik, ditambah S atau ES. Apa sih yang ditambah S atau ES? Yaitu kata kerjanya, verb 1-nya. Ya. Kapan ini ditambah S atau ES? Jika subjeknya he, she, it. S atau ES. Ini khusus buat yang ditambah S atau ES jika subjeknya he, she, it. He dia laki-laki, she dia perempuan, dan it itu kata ganti benda ya. Nah, kalau belajar tenses ini harus tahu yang namanya verb, bentuk verb itu harus tahu. Bagaimana caranya tahu? Ya harus dihafalkan dengan sedikit demi sedikit, pelan-pelan. Nah, di sini ada I, you, they, we. Ya, I, you, they, we ini cukup kata kerja pertama doang, kata kerja pertama doang. Nah, yang ditambah S atau ES ini ya, subjeknya he, she, it ditambah S atau ES. Oke, ini verb 1 doang. Verb 1 doang itu kan, biar gampang ya. Nah, ini untuk verb 1 yang ditambah S atau ES. Ini verb 1 doang. Ya, contoh. Kita pakai subjek yang ini, I, you, they, berarti contoh ya, example.
Oke, subjeknya Ayu Dewi, misalnya we study and ini verb 1 doang, verb 1 doang. Kita tulis biar gampang. Study, belajar. Coba kalau subjeknya ini diganti dengan he studies and English. Paham ya? Ketika they, untuk they kita hapus depan terusnya nggak muat. They study English. Mereka belajar bahasa Inggris. Ini nggak perlu ditambahi s atau es, karena kenapa? Karena lihat subjeknya, ini subjeknya, ini verb 1, ini objek. Ya, ini objek kita nggak perlu ditulis sini karena terlalu panjang, jadi subjek plus verb 1 kita ambil poin pentingnya, subjek plus verb 1. Coba kita jabarkan. They study English. Kenapa nggak ditambah s atau es? Karena apa? Subjeknya they lihat they, verb 1 doang. Paham? Terus si studies and kenapa ditambah s? Karena lihat subjek, subjeknya si, ini kelompoknya nih ya, si harus ditambah s atau es. Paham ya? Jadi harus, ini kata kerja ditambah s atau es. Nah kita lihat subjeknya. Kalau he, she, it berarti ditambah s atau es ya. Oke, paham? Kalau Ayu Dewi berarti verb 1 doang, itu cuma verb 1 doang, nggak ada tambahan s atau es, itu maksudnya. Paham? Kita lupa coba. He was the car. He was the car. Kenapa ditambah s? Karena lihat, kenapa? Karena subjeknya he, lihat he, terus ditambah s atau s, kita pakai s. Paham ya? They was car. Nggak perlu tambahan verb 1 doang. Kenapa? Karena lihat subjeknya, lihat kelompok di sini ada they. Paham ya? Oke. Nah, udah paham? Pokoknya ketika di simple present itu harus lihat subjeknya, terus poinnya kata kerjanya ditambah s atau s. Nah, ditambah s atau s enggak ya? Lihat subjeknya. Kalau subjeknya he, she, it berarti kata kerjanya ditambah s atau es. Kalau Ayu Dewi berarti verb 1 doang. Ini kita persingkat, jadi poinnya itu subjek plus verb 1. Sebenarnya panjang, plus objek plus adverb, plus objek plus adverb, subjek plus, nah, sebenarnya panjangnya gini, subjek plus objek plus adverb. Adverb itu kata keterangan, ini objek, itu cuman terlalu panjang.
Kita ambil poinnya aja. Poinnya ya di sini. Ini udah merupakan bentuk kalimat simple present. Gimana dia ke simple past? Nah, kita loncat ke simple past. Kalau simple past itu nggak ada tambahan s atau ls. Cuman harus tahu yang namanya regular sama irregular verb. Harus tahu ini. Kata kerja. Ada yang regular, ada yang irregular. Yang regular itu yang beraturan, yang irregular itu yang tidak beraturan. Kalau yang regular, kata kerja pertama berubah menjadi kata kerja kedua, ketiga, itu harus ditambahi ed itu. Itu yang regular. Kata kerja pertama dan study itu ditambah ed doang. Kata kerja keduanya verb. Ini ada verb 1, verb 2 dan verb 3. Study, ini contoh yang regular verb, kata kerja beraturan. Kenapa disebut kata kerja beraturan? Karena perubahan di verb 2 dan verb 3 itu cuman ditambah ed doang ya. Oke, harus tahu irregular sama regular verb itu harus tahu. Terus bentuk kata kerja pertama, bentuk kata kerja kedua, bentuk kata kerja ketiga. Gimana cara tahu? Ya harus dihafalkan. Nah, yang nggak beraturan, right? Ini contoh nih, word, right, dan verb 1, verb 2, verb 3 nggak beraturan kan? Nah, ini yang harus dihafalkan. Udah digeser nih. Nah, study, write, word, written. Beraturan nggak beraturan. Ini yang namanya irregular verb. Ini yang regular verb. Contoh ini, ketika di simple past ya cukup subjek. Nah, ini nggak ada berlaku s atau verb 1 doang. Ini yang dipakai verb 2. Poinnya verb 2. Ini untuk kalimat lampau. He studied English. Contohnya, he studied English. Nah, dari mana nih kata kerja keduanya? Dari ini belajar artinya, tapi harus pakai bentuk kata kerja kedua. Study jadinya study. Ini keterangannya, misalnya last night itu malam lalu itu kan. Nah, 2 days ago 2 hari yang lalu itu keterangan yang menerangkan itu lampau. Nah, berikutnya coba yang pakai kata kerja tidak beraturan. Coba he worked coba ini kata kerja berapa? Kata kerja kedua. Dia menulis surat. Dia menulis sebuah surat. Keterangannya adverbnya. Nah, adverb itu kata keterangan. Misalnya 2 hari yang lalu. Di sini ada nih 2 days ago misal. Bentuk kalimat kayak gini ini udah cukup buat kita tahu bahwa ini adalah kalimat simple past. Taunya dari mana? Oh, ini kata kerja kedua yang dipakai. Oh, ini kata kerja kedua. Kalau simple present itu subjek plus verb 1, simple past itu subjek plus verb 2. Poinnya di situ. Cuman di simple present itu ada aturan. Ketika he see it,
kata kerjanya harus ditambah s atau es. Dan jika subjeknya Ayu Dewi, itu verb 1 aja atau verb 1 doang. Ini berlaku buat regular verb atau irregular verb. Kata kerjanya pokoknya harus paham subjeknya dan kata kerjanya mau ditambah s atau s. Dimana kita tahu ditambah s atau s? Ya dari subjek. Perlu nggak ditambah s atau s? Nah, gitu. Harus nggak gitu? Bukan perlu, harus nggak gitu. Kalau subjeknya he, she, it berarti ditambah s atau s. Ini milih ya, ntar di pelajaran berikutnya. Nah, oke, paham? Subjek plus 1. Kalau simple past itu subjek plus verb 2. Ini buat kalimat sekarang, ini kalimat lampau. Present sama past. Past itu lampau, present itu sekarang. Paham ya? Nah, karena present, ntar lagi ini dibagi menjadi 4 nih kalimat. Ini kan simple present, ini yang pertama. Sebenarnya ada 4 bentuk kalimat present: simple present, present continuous, present perfect, present perfect continuous. Bentuk kalimat past juga dibagi 4 lagi. Simple past ini yang pertama, past continuous, past perfect, dan past perfect continuous. Gitu. Ntar ini dulu simple present sama lawan versus kita versusin dengan simple past. Bedanya yang ini verb 1, ini verb 2. Ini cukup verb 2 doang, nggak perlu mikirin ditambah s atau es. Mau subjeknya he, she, it, Ayu Dewi itu tetap sama, verb 2 ya. Ini subjeknya mau Ayu Dewi ya tetap verb 2. Mau subjeknya he, she, it ya harus verb 2. So, itu subjeknya ganti they. They studied English. They, ya kan? Tetap verb 2. Oke ya, poinnya di subjek plus verb 1, ini subjek plus verb 2. Cuman kalau verb satunya itu harus ditambah s atau s jika subjeknya he, she, it. Nih harus ditambah s atau s. Jika subjeknya Ayu Dewi, verb 1 doang, verb 1 aja, nggak perlu ditambah s atau s. Nah kalau yang di simple past itu subjek plus verb 2. Ini mau subjeknya he, she, it, mau subjeknya Ayu Dewi itu harus diikuti oleh verb 2. Kata kerja kedua gitu. Nah, verb itu ada bentuk regular dan irregular. Regular itu yang beraturan, irregular yang tidak beraturan. Ya, jangan terlalu banyak, ntar pusing. Cukup sampai sini dulu. Kita perjelas nih, verb 1 doang. Gitu. Oke. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Nah, cukup sekian dulu buat adik-adik semua. Besok kita belajar mengenai materi pelajaran yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.